mah itu anak diajarin akhlak. Astagfirullahaladzim. Jam segini keluyuran belum pulang. Biarin aja sih jam berapa? Jam 11 malam masih pada nyilper itu di sono. Jam 11 malam belum pulang lu nggak apa-apa. Ya elah biarin aja sih tangguh anak kita. Saya aja baru pulang jadi kuli ini tuh lihat tuh. Emang apa sih? Ya kagak, maksud gua ini pasti anak kesayangan lu si Anwar. Yang mengaruhin anak kesayangan gua si Pidi. Buat macam-macam. Udah pada gede, lagi yang atu laki, yang atu separuh laki. Bukan apa-apa. Cowok, laki cowok. Gua lama-lama nggak percaya sama anak kesayangan lu tuh. Lah kok jadi Anwar yang salah? Lah si Pidi suka ngandung-ngandung aja kagak bener itu. Itu tetangga pada ngomong, Anwar mah kalau di rumah kelihatan nurut ya Pak. Begitu keluar rumah kayak burung yang lepas dari kandang gitu. Kayak jadi orang beda gitu. Dia maksudnya apa tuh tetangga? Dia bergaul social butterfly itu namanya. Lalu belain aja anak lu terus. Daripada si Pidi. Pidi harapan keluarga ini. Lah emang Anwar gak bisa kita harapin. Anwar itu gedenya jadi makeup artis terkenal dia pasti. Udah, lagi. Gua pengen anak gua dua-duanya dari polisi. Lah, apa tah? Unuran aja. Pak Dika. Ini istri kedua kamu? Bukan. Oh, Ini tetangga. tetangga. Pak Dika, Bu Kiki saya mau ngadu nih. Apa ngadu ayam, ngadu cupang ibu mau apa? Tadi saya kesini kan malam-malam sendirian ya, pas lagi jalan. Iya. Ada yang ngikutin saya, orang mabok. Orang mabok. Mabok. Dia nyamperin saya terus ngomong gini, tenang aja brother, ntar gua akan selalu bersama lo. Waduh. Lo santai. Kalau segitu, Iya. biasanya pas tuh maboknya. Hei, siapa? Iya, terus gua pukul pakai ginian. Dia udah babak beler pasti. Babak belur. Lu digode-godein? Kalau dia begitu-gitu mah lapor jangan kita. No, kelapor Pak Sono lapornya. Iya, saya udah ke sono. Saya mau lapor, sepi, gak ada orangnya. Mana ya? Ah, jam segini mah masih sepi. Jadi pada tugas tempat lain. Ada, sudah sono. Iya, terus lu diapain sama tuh bocah? Ya, dia pokoknya ya pertama dia nyamperin gua ngikutin. Terus gua colek-colek dia. Wah, kata gua mah itu berarti dia ini pelecehan. Gua Kan colek-colek. lu yang nyolek dia. Lu dicolek-colek? Gua dicolek-colek. Bagian mana? Ah, Lu nggak apa-apa kan? semuanya gua tuh colek-colek. Gua bilang, yang ini belum, yang itu belum. Bukannya, makanya saya ngadu ke sini bukannya apa-apa. Ya, kok ceritanya ke kita emang ada urusan apa sama kita? Saya curiganya itu anak ibu sama bapak. Anak ibu sama bapak tuh udah lama ngincer kemolekan saya. Ah kan? Ini pasti bener anak kita. Soalnya anak kita nurun dari gua. Demen sama yang lebih tua. Tapi cuma si Pidi yang begitu, Anwar nggak mungkin begitu. Tapi mabok-mabokan. Gara-gara Anwar lo. Oh lihat loh. Oh lihat nih gayanya. Lihat nih. Anwar, gaya lu mabok. Ini kan susu coklat isinya Anwar. Mak lu. Papa beli burung lagi. Itu mama. Mak. Caranya namanya orang mabok. Oh. Kan nurun dulu nih begini lihat. Ini orangnya. Lu apain anak gua? Lu apain lu? Ini anak kesayangan gua. Ini banget apa sih? Dua kali, kalau kata gue jadi balik, ayo kita ke kasur. Berantem kalian berantem. Udah, tetep gue yang mabok-mabokan kok dia yang pada ngaco. Enggak nih gara-gara salah malu nih. Ngedidik lu pada. Minggir, ayo gua mau lompat. Jangan dong. Oh, jangan. Kita Siapa mah mulai kita ngajarin berdua mah nggak mabok, kita nggak mabok ya. Mabok ngapain lu gandengan? Ngaku sama emak. Bu bener ini anak Iya, ibu iya, tuh. iya. Ngapain nih? Saya mah yakin yang pasti godain Ibu Hesti pasti si Pidi. Karena kalau Anwar yang gue pasti dia godain security nggak mungkin. Ya, security-nya cewek cakep Lu banget. bener lu nyolek-nyolek dia. Mak, Lu kelakuan lu ya. Iya Bu Esti. ya kemarin kan jalan sama bapak nih dia.
Salah. Salah. Sini. Sorok nggak nyampe. Mau ke bapak lu nggak nyampe gua. Jadi kita nganterin dia doang, nganterin dia. Nebengin doang. Gue lagi jalan pakai motor. Iya mau bener pulang. Pidi. Beli cincau sedotannya satu buat bukan pantun. Kirain pantun. Lu pada bocah bandel banget tuh bilang sama orang tua lu. Nggak ada, kita nggak Ya mabok. ampun ngejewer anaknya lo 4. Dia kan nggak nyampe. Kan nggak mungkin kayak begini. Makanya tetangga ada Bu Kiki petik rambutan ya. Ini semuanya nggak asik ya. Masa kita mabok nggak boleh ya? Kalau begitu kita asik. Yang boleh mabuk cuma satu. Apa tuh? Kayak dia no, mabuk janda. Pak Ustadz, boleh nggak nih Kita mabuk? tanya aja sama Pak Ustadz, emangnya Boleh, boleh boleh. mabok? Pasti boleh. Ini bahayanya mabok nih. Indahnya Ramadan, berkah, berkah, berkah. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua. Tanya dong Ustadz. Gimana ngelihat Anwar nih sama Vidi mabok-mabokan Ustadz? Yang namanya mabuk itu adalah khamar. Khamar artinya menutup. Apa yang ditutup? Akal. Sehingga orang yang mabuk itu tidak melihat lagi, akalnya tertutup, tidak ada kesadaran. Bahkan hati-hati. Khamar itu menutup akal dan menutup kebaikan. Sehingga mempengaruhi atas sifat seseorang. Karena sesuatu yang memabukkan itu, maaf, khamar itu induknya dosa. Induknya dosa. Induknya dosa. Dengan orang mabuk pasti dengan mudah melawan orang tua. Dengan mabuk orang bisa nyuri. Bahkan dengan mabuk semua dosa bisa dilakukan oleh orang yang mabuk. Kenapa? Karena akannya lagi tertutup. Waduh, bahaya sekali ya jadi ya mabok itu ya. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana? Mabok itu induknya dosa. Ya Iya. baik. Siapa yang mau Khamar. nanya besar Bu? Saya mau nanya. Silakan, Ibu. Boleh berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan nama saya Amel, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, apa sih hukumnya kalau kita meminum minuman yang membuat mabuk gitu? Baik. Terima kasih. Masih Bu. Silakan Ustadz. Satu, itu sudah jelas haram. Karena ada nas dari Al-Quran. Karena bagian daripada tipu muslihat setan. Dan mohon maaf, setiap tetesan itu adalah dosa. Dan tidak ada pembersih daripada khamar itu kecuali apinya neraka. Jadi hati-hati memasukkan. Dan ketahuilah 40 hari baru bisa bersih. Maka dikategorikan khamar itu yang memabukkan itu adalah najis. Menyentuhnya pun tidak boleh. Apalagi meminumnya. Berarti sholat pun nggak diterima dong Ustadz? Gini, salatnya tetap sah. Oh, tetap tapi untuk perhitungannya beda. Oh baik. Bukan berarti kalau orang mabuk berarti nggak bisa salat sampai 40 hari. Oh baik, baik. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana? Tapi tetap berhati-hati dengan khamar itu Ustadz ya? Iya. Setetes aja bahaya Setetes sekali atapnya. ya. Siapa? Siapa lagi mau nanya Bu? Oke banyak. Ya Ibu silakan, yang di belakang boleh berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wanti. Mau nanya Pak Ustadz, apabila ada seorang suka minum-minum arak yang memabukkan, apakah ibadahnya tidak diterima selama 40 hari? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ingat ya, ada kewajiban kita kepada Allah tetap ditunaikan. Awal pelarangan khamar itu dilarang mabuk pada saat sholat. Lalu bertahap. Karena pada dasarnya khamar itu, maaf ya, ini bisa mempengaruhi segalanya. Sosial, bahkan doa tidak dijawab. Kenapa disebutkan 40 hari? Karena 40 hari baru terganti. Kenapa dikatakan doanya tidak dijawab? Karena masih ada benda haram yang ada pada badannya. Tapi berkaitan tentang ibadah, tetap ada kewajiban ibadah. Bukan berarti kalau begitu aku gak usah sholat, gak usah puasa. Tiba-tiba engkau meninggal di saat di antara 40 hari itu gimana? Jadi tolong ajarkan anak-anak kita untuk tidak mendekati khamar. Untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena bisa membahayakan, mempengaruhi sifatnya. Ingat, apanya tertutup? Kebaikannya.
susah untuk melakukan kebaikan. Doanya susah untuk naik. Bahkan Lailatul Qadar tidak akan mendatangi orang yang mabuk. Astagfirullah, bahaya sekali. Tapi Ustadz nih mohon maaf sekali. Saya izin dulu sebentar. Mau ngasih informasi yang sama Anwar di sana. Boleh? Titip Ustadz ya. Bu, pamit dulu sebentar ya, pamit ya. Sebentar ya Bu ya. Tahu nggak Bu? Bahkan khamar itu membakar perut bagian bawah. Kalau merokok kan membakar ya di atas. Kalau narkoba membakar otak. Jadi ini satu yang membahayakan. Nah, ini kita penasaran nih informasi apa yang disampaikan Anwar dan wah. Penonton. Ini kemana nih yang punya rumah kok nggak ada ya? Kemana sih? Nggak ada yang kosong begini kok nggak ada yang... Aduh. 1, 2. Wah. Ini Mas Anwar. Ngitung duit apaan sih tuh? Ada Mas Dude mau minta duit ya pasti ya. Ya aku kasih tahu ya sama kamu ya. Aku tuh ini lagi ngitung ya sisa kembalian bekas beli cemilan favorit aku. Kamu tahu kan? Cemilan yang variannya itu ada nanasnya itu loh. Yang udah dibeli sama orang banyak banget. Tapi malah udah habis di mana-mana. Orang-orang pada suka. Pasti suka juga. Pada suka juga kan? Nah. Ini masih ada kembaliannya. Itu dia maksudnya Mas Anwar. Jadi gini, semenjak Mas Anwar ngenalin ke saya nih. Cemilan yang enak favorit keluarga Pak RT yang enak itu. Iya bener. Nah, saya jadi ketagihan. Pas banget nih saya mau jadiin takjil buat buka puasa keluarga saya. Ini bener. Tapi masalahnya nih saya minta dong nih bagi. Karena pas ini warga semua pada bingung. Nyari di warung pada habis. Ya ampun. Pasti yang Mas Dude maksud ini ya. Tuh, Tara. Ini Kino Pia 100 Nana. Ya pastilah Mas Dude udah kehabisan di warung ya kan. Orang stok di warung di kompleks ini tuh ya. Udah aku borong semuanya tuh 2 renceng. Siapa coba sih yang gak tergoda dengan kelembutan dan isiannya yang tebal dari Pia 100. Aku aja udah I love sejak pertama kali cobain. Ya kan? Bener banget Mas Anwar nih. Apalagi yang varian nanas nih. Kesegaran nanas aslinya bikin saya nggak bisa berhenti makan loh. Terus ada rasa gurih-gurihnya gitu yang bikin nagih banget. Ih bener Mas Dude, aku kasih tahu ya Pia 100 ini memang layak banget buat jadi reward ya kan, reward. Berbuka puasa, kita buka puasa harus dapat yang seger-seger sih manis-manis ya kan. Selain itu cocok banget nih buat jadi teman nonton, terusnya buat temen ngopi, ataupun jadi temen nyemil. Aku kelamaan di Amerika, I'm sorry ya. Gitu. Temen nyemil pas lagi taraweh ya, karena kemasannya itu bener-bener praktis banget. Tinggal disobek langsung hap. Ditambah lagi ya, Pia 100 ini harganya itu bener-bener nyaman di kantong. Nih, Tara, ini buat kamu. Oh, mau tahu nggak harganya? Cuma 1000-an aja. Selain itu ya, aku juga udah nyetok di rumah yang banyak banget. Temen aku juga udah pada nitip ya kan. Mereka juga kayak Mas Dude, kehabisan di warung-warung udah nggak ada stoknya. Nah. Aku borong semuanya. Betul banget nih Mas Anwar ya. Pia 100 ini rasanya seenak itu. Pasti orang-orang juga berebutan buat nyetok kayak di rumah Pak RT ini. Jadi saya boleh dong bagi Pia 100 nanasnya ini, boleh dong? Iya boleh dong. Tapi nanti aku kasihnya masih banyak banget pas buka puasa ya. Boleh. Jadi inget ya, takjil pakai Pia 100 harus. Rabbi habli minas solihin. Jadikanlah anakku anak yang soleh. Amal itu ada 3. Ada amal soleh, ada amal ibadah, ada amal jariah. Amal soleh itu berkaitan dengan manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Ketika manusia berbuat baik kepada manusia, itu adalah amal soleh. Soleh bermakna berguna, bermanfaat. Menjadilah orang-orang yang bermanfaat, maka disebut orang soleh. Ada amal ibadah
yang kaitannya kepada Allah. Hubungannya kepada Allah. Hablum minallah. Dan ada amal jariah yang buat diri kita. Yang kelak akan terhitung jariah mengalir terus. Ayo, di antara amal jariah itu ada anak yang kita tinggalkan. Yang melanjutkan kebaikan kita. Ayo, mumpun di bulan suci Ramadan, kita sama-sama. Yuk, didik anak-anak kita. Kenalkan agama. Karena bisa jadi seorang anak akan menuntut orang tuanya. Karena tidak pernah memberikan bekal yang baik buat anak-anaknya. Ayo, bersamalah dengan Ramadan ini. Kebersamaan bersama keluarga mendidik anak. Sekarang saatnya kita jelang berbuka puasa. Biskuit premium lengkap dengan Genji Pie aneka varian. Monde Harmony, sweet harmony in every moment. Wah. Bismillah. Bukber, buka bervitamin, minum Nutrisari. Nyegerin dan bervitamin. Bismillah. Seger banget. CDA Om Akbar ready to eat? Enaknya barbar. Selamat berbuka. Dengan Kristalin, puasa nyaman, aktivitas tetap ringan. Selamat berbuka puasa. Bismillah. Ringan banget. Pia 100 memang layak jadi reward berbuka puasa. Pia 100 enaknya 100. Bismillah. Selamat berbuka puasa buat nonton kita ya. Ini makasih ya, terima kasih. Belum, masih lama, masih panjang. Ini baru Mudah-mudahan jadi berkah di pertengahan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama di Trans TV hanya di Indahnya Ramadan. Berkah.